Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas tentang bentuk akar. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengoperasikan bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama kita masuk ke jumlah dan selisih bentuk akar. Nah, bagaimana jadinya jika kita ditanyakan berapa hasil penjumlahan dari akar 3 ditambah akar 2? Nah, mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir bahwa hasil penjumlahan akar 3 tambah akar 2 itu sama dengan akar 5. Tetapi tidak demikian. Ini merupakan salah satu bentuk penjumlahan bentuk akar yang tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ini merupakan dua bentuk akar yang berbeda. Yang satu merupakan akar 3, yang satunya merupakan akar 2. Jadi untuk bentuk akar, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan hanya bentuk akar yang memiliki akar yang sama saja. Jadi kalau misalkan akarnya berbeda, maka itu tidak bisa kita jumlahkan atau dikurangkan. Nah, seperti apa yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Misalkan sebagai berikut. Misalkan contoh nomor 1, berapa hasil dari 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, bisa diperhatikan bahwa kedua bentuk akar ini merupakan memiliki bentuk akar yang memiliki nilai yang sama, yaitu akar 3. Nah, karena ini sudah sama, jadi yang kita jumlahkan adalah koefisiennya, yaitu 2 ditambah 5. Jadi, karena 2 tambah 5 itu 7, berarti 2 akar 3 tambah 5 akar 3 hasilnya sama dengan 7 akar 3. Jadi yang kita jumlahkan cukup koefisiennya saja, yaitu 2 tambah 5. Sedangkan akarnya tidak perlu dijumlahkan. Oke, seperti itu ya. Jadi 2 akar 3 tambah 5 akar 3 langsung dijumlahkan saja. 2 tambah 5 itu hasilnya 7. Berarti hasilnya 7 akar 3. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 2. Akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurang 2 akar 5 sama dengan, nah, di sini bisa kita perhatikan jika tidak ditulis koefisiennya seperti ini, maka itu berarti koefisiennya adalah 1. Dan jika kita perhatikan bentuk akarnya ini merupakan bentuk akar yang sama, yaitu sama-sama akar 5, sehingga bisa langsung kita operasikan. Nah, karena di sini koefisiennya 1, berarti 1 ditambah 4 itu hasilnya 5, lalu kita kurang 2, berarti hasilnya 3. Berarti bentuk sederhananya adalah 3 akar 5. Oke, langsung kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya adalah akar 32 ditambah akar 18 kurang akar 50 sama dengan. Nah, jika kita perhatikan bentuk akar seperti ini seolah-olah itu tidak bisa dijumlahkan karena memiliki bentuk akar yang berbeda. Tetapi tidak semua yang memiliki bentuk akar berbeda itu tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena bisa saja kita sederhanakan terlebih dahulu. Misalkan akar 32 ini bisa kita sederhanakan. Caranya seperti apa? Seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, misalkan kita ingin menyederhanakan akar 32. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa untuk menyederhanakan bentuk akar, yaitu dengan cara mencari perkalian yang hasilnya 32, tetapi hasil perkaliannya itu, salah satu dari hasil kalinya itu bisa diakarkan menjadi bilangan bulat. Nah, 32 itu bisa kita hasilkan dari perkalian akar 16 kali akar 2. Dan akar 16 itu bisa kita sederhanakan. Akar 16 itu sama dengan 4. Berarti bentuk sederhana dari akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Begitu pula untuk akar 18 kita sederhanakan menjadi perkalian akar 9 kali akar 2. Mengapa kita pilih akar 9 kali akar 2? Karena akar 9 bisa kita sederhanakan menjadi 3. Berarti bentuk sederhana dari akar 18 adalah 3 akar 2. Kemudian begitu pula untuk akar 50. Akar 50 bisa kita uraikan menjadi akar 25 kali akar 2. Nah, akar 25 itu berapa? Jadi akar 25 itu sama dengan 5. Sehingga bentuk sederhana dari akar 50 adalah 5 akar 2. Nah, dari sini bisa kita operasikan secara langsung. Akar 32 itu sama dengan 4 akar 2, lalu akar 18 3 akar 2, dan akar 50 adalah 5 akar 2. Nah,
4 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurang 5 akar 2. 4 tambah 3 itu sama dengan 7. 7 kurang 5 itu sama dengan 2. Berarti bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke soal latihan. Tentukan nilai dari operasi bentuk akar berikut ini. Pertama, 3 akar 7 tambah 8 akar 7. Ini jelas ya, karena keduanya merupakan akar 7. Langsung saja kita jumlahkan 3 tambah 8 itu sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11 akar 7. Kemudian yang kedua, akar 75 dikurang akar 12 sama dengan, nah karena ini dua akar yang berbeda, maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Pertama, akar 75 itu bisa kita peroleh penguraiannya menjadi akar 25 dikali akar 3. Nah, akar 25 itu sama dengan 5, sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Jadi kita tulis 5 akar 3. Lalu akar 12 bisa kita sederhanakan menjadi perkalian akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Jadi akar 12 ini bisa kita ubah menjadi 2 akar 3. Jadi kita kurang dengan 2 akar 3. Nah, dari sini karena kita sudah punya 2 akar yang sama, berarti langsung saja kita kurangkan 5 akar 3 dikurang 2 akar 3. Berarti 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Berarti hasil dari bentuk sederhananya adalah 3 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 4 akar 20 dikurang 3 akar 80 tambah akar 180 sama dengan, nah ini juga merupakan penjumlahan dan pengurangan dari akar yang berbeda. Sehingga harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Pertama kita cari bentuk sederhana dari akar 20. Nah, akar 20 itu merupakan perkalian dari akar 4 kali akar 5. Nah, akar 4 itu 2, sehingga bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Nah, karena akar 20 sama dengan 2 akar 5, berarti 4 akar 20 itu sama dengan 4 kali 2 akar 5. Nah, 4 kali 2 itu kan 8. Berarti 4 kali 2 akar 5 itu sama dengan 8 akar 5. Lalu kita kembali mengerjakan 3 akar 80. Nah, akar 80 itu bisa kita sederhanakan menjadi perkalian akar 16 kali akar 5. Nah, akar 16 itu sama dengan 4, sehingga bentuk sederhananya menjadi 4 akar 5. Berarti 3 akar 80 itu sama dengan 3 dikali 4 akar 5. Nah, 3 kali 4 itu sama dengan 12. Berarti 3 akar 80 itu sama dengan 12 akar 5. Lalu kita sederhanakan lagi akar 180. Nah, akar 180 ini merupakan perkalian dari 36 kali 5. Berarti akar 36 itu kan sama dengan 6 ya. Jadi bentuk sederhana dari akar 180 itu sama dengan 6 akar 5. Nah, karena kita sudah tahu angka-angka setiap komponennya, maka langsung kita ganti. 4 akar 20 kita ganti jadi 8 akar 5, lalu kita kurang 3 akar 80 itu sama dengan 12 akar 5 ya. Jadi ini ada kesalahan penulisan. Kemudian tambah 6 akar 5. Nah, 8 dikurang 12 itu sama dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 6 itu sama dengan positif 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Ya, ini tadi akar 5 ya, 12 akar 5 harusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian bentuk akar. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, untuk perkalian dan pembagian bentuk akar itu bisa langsung kita kali atau kita bagi secara langsung. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita ingin mengalikan akar 3 kali akar 3. Nah, ini bisa langsung kita kalikan saja. Akar 3 kali akar 3 itu langsung kita kali, 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Dan akar 9 itu sendiri sama dengan 3. Nah, jika kita perhatikan, ternyata kita bisa buat sifat seperti ini. Jika kita mengalihkan akar A kali akar A, itu hasilnya sama dengan A. Jadi ketika kita mengalihkan dua akar yang sama, maka langsung menghasilkan bilangan bulat yang ada dalam akar tersebut.
Nah, misalkan kita ingin mengalihkan akar 5 kali akar 5. Hasilnya pasti sama dengan 5. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana jika yang kita kalikan ada bilangan bulat di depannya? Nah, jika yang terjadi seperti ini maka sama seperti sebelumnya, langsung saja kita kalikan. Jadi seperti ini misalkan 4 akar 3 dikali 5 akar 3. Yang kita kalikan pertama adalah bilangan bulat dengan bilangan bulat biasa ya. Berarti 4 kali 5 itu sama dengan 20. Lalu akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Berdasarkan sifat ini. Nah, jadi dari sini langsung kita bisa kalikan 20 kali 3 sama dengan 60. Jadi 20 ini diperoleh dari 4 kali 5. Lalu 3 ini diperoleh dari akar 3 kali akar 3. Lalu kita langsung kalikan 20 kali 3 sama dengan 60. Oke, langsung kita masuk ke nomor 4. Nah, bagaimana jika yang kita kalikan adalah dua akar yang berbeda? Nah, jika yang kita kalikan adalah dua akar berbeda, kita bisa melakukan dua cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Cara yang pertama adalah kita kalikan secara langsung, setelah itu kita sederhanakan. Kemudian cara yang kedua, kita pakai cara penguraian. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke langkah cara yang pertama ya, yaitu kita kalikan secara langsung dan disederhanakan. Nah, kalau dikali secara langsung, berarti akar 10 kali akar 2 itu hasilnya adalah akar 20. Jelas ya, karena 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi akar 10 kali akar 2 sama dengan akar 20. Nah, akar 20 ini bisa kita sederhanakan. Akar 20 itu sama dengan akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Jadi bentuk sederhana dari akar 10 kali akar 2 itu sama dengan 2 akar 5. Kalau kita pakai cara kedua, kita bisa pakai cara menguraikan. Maksudnya seperti apa? Misal akar 10 kali akar 2, itu bisa kita uraikan akar 10-nya menjadi perkalian akar 5 kali akar 2. Kenapa? Karena 5 kali 2 itu sama dengan 10. Jadi 10-nya ini kita uraikan menjadi perkalian akar 5 kali akar 2. Nah, perhatikan bahwa di sini ada dua akar yang sama, yaitu akar 2 dikali dengan akar 2. Akar 2 kali akar 2 jelas hasilnya sama dengan 2. Berarti kita peroleh bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Nah, 2 ini diperoleh dari mengalihkan akar 2 kali akar 2. Oke, jadi kita peroleh dua hasil yang sama dengan dua langkah yang berbeda. Oke, sekarang soal nomor 5. 7 akar 6 dikali 2 akar 3. Nah, kita pakai dua cara ya. Kita pakai cara yang pertama, kita kalikan secara langsung. Pertama, 7 kali 2 itu sama dengan 14. Lalu akar 6 kali akar 3 itu sama dengan akar 18. Nah, akar 18 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 kali akar 2. Lalu akar 9 itu sama dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Jadi 14 dikali akar 18 itu sama dengan 14 dikali 3 akar 2. Nah, 14 kali 3 itu sama dengan 42. Jadi bentuk sederhananya adalah 42 akar 2. Nah, kita coba pakai cara yang kedua ya, yaitu kita pakai cara menguraikan. Nah, yang kita uraikan di sini adalah akar 6. Akar 6 itu bisa kita uraikan menjadi akar 2 kali akar 3. Jadi 7 akar 6 bisa kita ubah menjadi 7 akar 2 kali akar 3. Lalu kita kalikan dengan 2 akar 3. Nah, dari sini kita bisa melihat ada dua akar yang sama, yaitu akar 3 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3, dan 7 kali 2 itu hasilnya 14. Lalu akar 2 kita biarkan ya. Jadi dari sini kita peroleh 7 kali 2 itu 14, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3, lalu akar 2 kita biarkan. Nah, dari sini bisa kita kalikan 14 kali 3 itu sama dengan 42. Jadi bentuk sederhananya adalah 42 akar 2. Jadi hasilnya tetap sama, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, lalu bagaimana dengan pembagian? Nah, kalau pembagian itu bisa kita bagi juga seperti mengalihkan ya. Kita bagi secara langsung. Misal akar 60 bagi akar 3 ya, langsung kita bagi saja. 60 dibagi 3 hasilnya sama dengan
20. Berarti akar 60 dibagi akar 3 hasilnya sama dengan akar 20. Dan seperti yang kita sudah sederhanakan sebelumnya, akar 20 itu sama dengan 2 akar 5. Begitu pula jika kita ingin membagi 12 akar 15 dibagi 4 akar 3. Nah, 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Jadi yang kita bagi bilangan bulat biasa dengan bilangan bulat biasa, akar dengan akar ya. 12 bagi 4 itu sama dengan 3, lalu akar 15 dibagi akar 3 itu sama dengan akar 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 3 akar 5. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke soal latihan untuk perkalian dan pembagian. Tentukan nilai dari operasi bentuk akar berikut ini. Pertama, 6 akar 2 kali 3 akar 2. Di sini jelas 6 kali 3 itu sama dengan 18. Lalu akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Lalu 18 kali 2 itu sama dengan 36. Nah, ini jelas ya. Kemudian yang kedua, 3 akar 14 dikali 2 akar 7. Nah, di sini merupakan 2 akar yang berbeda. Nah, bagaimana dengan 2 akar yang berbeda ini? Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita bisa pakai 2 cara. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu ya, yaitu kali langsung. Jadi kita kalikan bilangan bulatnya terlebih dahulu. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Lalu akar 14 kali akar 7 itu sama dengan akar 98. Lalu akar 98-nya ini kita sederhanakan. Nah, akar 98 itu bisa kita uraikan menjadi perkalian akar 49 dikali akar 2. Lalu akar 49 itu sama dengan 7. Jadi bentuk sederhananya adalah 7 akar 2. Jadi ini sama dengan 6 dikali 7 akar 2. Dan 6 kali 7 itu sama dengan 42 akar 2. Nah, ini cara yang pertama. Bagaimana jika kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara penguraian? Nah, akar 14-nya bisa kita uraikan menjadi akar 2 kali akar 7. Karena 2 kali 7 itu sama dengan 14. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa 3 dan 2 ini bisa kita kalikan. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Lalu kita juga bisa melihat ada 2 akar yang sama, yaitu akar 7. Kita kalikan akar 7 kali akar 7 itu sama dengan 7. Lalu akar 2 kita biarkan ya. Kita tulis seperti ini. Sehingga ini bisa kita kalikan. 6 kali 7 itu sama dengan 42. Jadi bentuk sederhananya adalah 42 akar 2. Lalu kita masuk ke pembagian. Akar 120 dibagi akar 3. Nah, langsung saja kita bagi ya. Akar 120 bagi akar 3 itu sama dengan akar 40. Kenapa? 120 bagi 3 sama dengan 40. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Akar 40 itu bisa kita uraikan menjadi akar 4 kali akar 10. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 10. Lalu soal yang terakhir, soal nomor 4, 24 akar 10 dibagi 6 akar 5. Nah, 24 bagi 6 itu sama dengan 4. Lalu akar 10 bagi akar 5 itu sama dengan akar 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 4 akar 2. Oke, demikian untuk pembahasan cara mengoperasikan bentuk akar pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.